Yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan seluruh tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Levi Antika Beruginting SPDK, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri 054894 Laut Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Batch 2 tahun 2024 pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya melaksanakan uji kinerja pada SD Negeri 054894 Laut Tepu di kelas 5 fase C dengan materi ajar Aku Suka Menolong Sesama. Dengan ini saya memohon arahan dan bimbingan terhadap praktik pembelajaran uji kinerja hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu mau sapa dulu kalian dengan nyanyian. Apa kabar kelas 5? Baik. Apa kabar kelas 5? Hebat. Kabar baik, kabar hebat, semuanya sukacita. Sudah sukacita, siapkah untuk belajar? Siap, siap, siap. Kami untuk belajar. Oke, untuk membangun semangat kebangsaan kita, Ibu undang anak-anak Ibu untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri, ayo. Tangannya bersiap, ya, tangannya bersiap. Kita mau bernyanyi Garuda Pancasila. Semua bernyanyi dengan hikmat. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Kita mau bernyanyi dulu dari lagu rohani Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tahu lagunya semua? Tahu, Bu. Oke, Bu, tarik dulu. Dalam Yesus kita bersaudara, 1, 2, 3, ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, untuk memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh anak Ibu Noela. Silakan ke depan, pimpin kita di dalam doa. Silakan. Oke. Kasih pelajaran minggu ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Noela. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu mau absen ya. Ibu mau absen, dengarkan namanya, lalu ungkapkan perasaan kalian hari ini. Oke, Marcel. Baik, Bu. Baik, oke. Perbina. Semangat, Bu. Semangat, bagus. Noela. Bahagia, Bu. Bahagia. Oke, Arpan. Sukacita, Bu. Sukacita. Oke, semua hari ini moodnya bagus semua ya. Oke, nah sekarang sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Oke, coba perhatikan dulu kiri kanannya. Ada nggak sampah atau masih ada yang kotor? Tidak ada? Tidak ada. Oke, semua alat pelajarannya
Buku, alat tulis semua lengkap ya? Tidak ada yang ketinggalan? Oke, bagus. Nah, Ibu mau cek dulu semangat belajar kalian ya. Semangat belajar kalian. Lagu Mana Semangatmu? Masih tahu ya? Masih tahu? Masih ingat? Oke, Ibu cek. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Let's sing. Semangat, semangat, semangatku di sini semangatku, semangatku di sini, semangat, semangat, semangatku di sini semangatku, semangatku di sini. Oke, tepuk tangan ya kita semua. Oke. Nah, sebelum masuk ke pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu kalian. Ada nggak kalian yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Siapa yang ingat? Apa materinya? Saya Bu, Oke, Marcel. meneladani Yesus yang berbela. Oke, bagus. Meneladani Yesus yang berbela rasa. Apa inti dari cerita itu? Oke, Noella, silakan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Oke, Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Dia anak seorang janda, ya kan? Oke, nah hubungannya itu masih berhubungan dengan materi kita hari ini. Apa hubungannya? Kalau di pelajaran minggu yang lalu, Yesus itu berbela rasa, artinya Yesus memiliki rasa empati, ya kan? Jadi dia mau membangkitkan seorang anak muda dari seorang ibu yang janda. Nah, sekarang Yesus mau mengajari kita lagi dari sebuah perumpamaan di dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Itu tentang orang Samaria yang murah hati, di mana Yesus di sini nanti pesannya di situ supaya kita itu menolong orang tanpa membeda-bedakan. Nah, nanti kita akan pelajari itu lebih dalam lagi dalam diskusi dan dalam penjelasan Ibu. Nah, sebelum masuk ke situ, Ibu mau sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Boleh diperhatikan nampak semua, Nak? Jelas ya? Jelas. Oke ya. Itu tujuan yang pertama adalah menuliskan arti menolong. Itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, mendalami cerita Alkitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, tujuan yang ketiga apa? Mendaftarkan contoh tindakan menolong semua orang tanpa mengenal batas. Tanpa mengenal batas artinya tanpa kita pandang dia agama apa, tanpa kita pandang dia dari suku apa, itu maksudnya ya. Oke, nah sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau tanya dulu kalian ya. Yang pertama itu, apakah kalian itu pernah menolong orang lain yang berbeda suku, budaya, atau agama dengan kalian? Siapa yang pernah? Pernah ya? Oke, kamu Arpa pernah? Tidak pernah loh. Oke, Ferbina? Pernah. Noella? Pernah. Arpa masa nggak pernah? Pasti pernah. Apa semua yang ditolong yang beragama Kristen? Tidak kan? Ada juga agama lain yang pernah kamu tolong kan? Pasti pernah kan? Apa cuman suku Karo aja yang pernah kamu tolong? Tidak kan? Suku lain pasti pernah kan? Oh, pernah. Jadi jangan bilang nggak pernah ya. Nah, pasti semua pernah menolong orang yang berbeda dengan kita, agama, suku, budaya dan lain-lain. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, kenapa? Alasan mengapa kita itu harus saling tolong menolong? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, coba Marcel. Karena Tuhan lebih dahulu menolong saya. Oke, karena Tuhan lebih dahulu menolong kamu, menolong Marcel, menolong Ibu, menolong Perbina, ya kan? Jadi kita juga harus menolong orang lain. Oke, ada lagi yang punya jawaban? Oke, Perbina. Karena menolong adalah perintah Tuhan. Iya, karena menolong itu siapa yang memerintahkan? Tuhan. Siapa yang memerintahkan apa? Tuhan. Tuhan. Kalau namanya udah perintah Tuhan, itu harus kita lakukan. Oke, yang ketiga, pertanyaan Ibu. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu menolong orang lain? Apa yang kamu rasakan? Ayo. Oke, coba ini Noella dulu. Senang. Oke. Tadi Marcel? Ikhlas, Bu. Ikhlas. Oke, ada lagi perasaan yang lain? Coba Arpan. Tulus. Oke, bagus. Perbina? Sukacita. Iya, kalau kita menolong orang lain pasti kita itu tulus, ikhlas, dan terlebih lagi jangan mengharapkan imbalan. Itu harus ada di dalam hati kita. Oke, pertanyaan yang terakhir. Siapa tahu apa arti
arti tolong menolong? Artinya, oke, coba Noela dulu. Noela tadi angkat tangan. Apa artinya tolong menolong? Saling membantu. Saling membantu. Oke, bagus. Ada lagi Marcel? Atau sama? Atau ada tambahan? Iya. Membantu orang lain agar bebannya berkurang. Iya, membantu orang lain agar bebannya berkurang. Oke, bagus semua untuk jawabannya ya. Semua dapat menjawab dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu kalian, memberitahu kalian apa yang menjadi model pembelajaran kita hari ini. Apa modelnya, Nak? Model problem based learning ya, problem based learning. Apa itu model pembelajaran problem based learning? Yaitu pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti kalian akan Ibu bimbing untuk mencermati cerita Alkitab dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati, di mana nanti di situ kalian akan mencari apa masalah di dalam cerita itu, lalu kalian cari apa penyelesaian masalahnya atau apa solusinya. Itu nanti kalian kerjakan di dalam kelompok diskusi. Itu nanti yang akan kita kerjakan. Oke, nah sekarang Ibu mau kalian menyaksikan tayangan video tentang orang Samaria yang murah hati. Komik Alkitab Anak. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan dulu sedikit materi kita hari ini tentang judul kita, Aku Suka Menolong Sesama, yang dikaitkan dengan cerita orang Samaria yang murah hati. Jadi, kita itu hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, artinya masyarakat yang beragam, yang berbeda. Berbeda nggak? Satu dengan yang lain, kita manusia nih. Ya, ada beda jenis kelamin, ya kan? Ada beda apa lagi? Sifat, ya kan? Ada apa lagi? Beda apa? Suku. Ada lagi beda? Agama. Iya, kita berbeda, tidak ada yang sama. Kalian juga di sini ada laki-laki, ada perempuan, ada suku Karo, ada Batak Toba, ya kan? Berbeda. Nah, jadi perbedaan itu apakah untuk perpecahan? Untuk perselisihan? Untuk berantem? Tidak kan? Karena kita beda, kita yuk berantem gitu. Seperti itu, tidak kan? Tapi perbedaan itu untuk apa? Saling melengkapi. Karena perbedaan itu siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan perbedaan itu? Yaitu Tuhan. Apakah Tuhan menciptakan perbedaan untuk perpecahan? Tidak, tetapi untuk saling melengkapi. Nah, jadi dari perbedaan itu, kalau dalam sikap tolong menolong, apakah kita perlu melihat perbedaan untuk menolong orang lain? Tidak kan? Oh, aku beda sama dia, nggak aku tolong lah. Seperti itu. Tidak kan? Tapi walaupun kita berbeda, kita harus tetap menolong. Dari cerita orang Samaria yang kalian tadi lihat videonya, nanti bisa kalian baca lagi lebih lengkap di Alkitab itu. Nah, di situ orang Samaria itu berbeda dengan orang Yahudi. Apa yang membedakan mereka? Mereka beda kepercayaan, ajaran agamanya itu berbeda. Tapi orang Samaria, apakah ditengoknya, itu orang Yahudi, lewat aja aku? Apa nggak seperti itu? Tidak kan? Dia nggak pandang itu. Pokoknya ada orang yang jatuh, dia lihat tadi, ya kan? Kena apa tadi dia itu? Rampok, ya kan? Dia lihatnya butuh pertolongan, langsung ditolongnya itu. Jadi kita harus menolong orang itu tanpa membeda-bedakan. Oke, nah sekarang Ibu mau menguji pengetahuan kalian. Apakah kalian paham tadi cerita orang Samaria tadi dari video itu tadi? Ibu mau kasih pertanyaan, ya, siap-siap. Siapa nanti yang bisa jawab Ibu? Ibu kasih lambang bintang. Siap? Siap? Mana suaranya? Siap? Siap, Bu. Oke, siap-siap ya. Nomor 1. Oke, angkat tangan ya. Angkat tangannya. Nggak usah, saya Bu. Tidak usah seperti itu. Angkat saja tangannya. Ibu sebut namanya, langsung kasih jawabannya. Oke, nomor 1. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita Alkitab dari tayangan video yang kalian lihat tadi? Oke, Noela sudah angkat-angkat tangan. Apa siapa Noela? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Samaria. Orang Samaria. Lewi. Orang Lewi. Iya, seorang Lewi. Orang imam. Seorang imam. Pemilik
Pemilik penginapan. dan perampok. Perampok. Oke, ada lagi? Itu saja. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Noela. Dapat bintang dari Ibu. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi dengan orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu? Ayo, siapa? Oke, Marcel. Dirampok dan dipukul hampir setengah mati. Iya, dirampok dan dipukul hampir setengah mati. Oke, kasih tepuk tangan untuk Marcel. Marcel dapat bintang. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ayo, semangat Ferbina dan Arpan ya. Oke, apa yang dilakukan oleh seorang imam dan seorang Lewi terhadap orang Yahudi itu? Oke, Arpan dulu. Ayo. Dilihat dan tidak ditolongnya. Dilihat dan tidak ditolongnya, dilewatinya aja ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Arpan. Mana tepuk tangannya? Tuh Arpan. Oke, Arpan dapat bintang dari Ibu. Nah, pertanyaan yang terakhir. Ini Ferbina yang jawab lah ya, biar semua dapat bintang. Oke, apa yang dilakukan oleh orang Samaria terhadap orang Yahudi itu? Hatinya tergerak dengan belas kasih sehingga ia menolongnya. Iya, hatinya tergerak oleh belas kasihan atau empati. Oke, kasih tepuk tangan untuk Ferbina. Kita kasih bintang. Semua sudah dapat bintang. Oke, kita tinggal satu untuk Ibu saja ya. Oke, nah sekarang Ibu mau bentuk kalian ke dalam dua kelompok diskusi. Sepertinya ini aja kelompoknya ya. Ya, itu kelompok Noela dengan Ferbina, lalu ini kelompok Arpan dengan Marcel ya. Oke. Nah, Ibu mau kasih nama buat kelompok kalian. Satu namanya Samaria, satu namanya Yahudi. Oke, untuk Noela dan Ferbina Ibu kasih nama kelompoknya Samaria. Ibu mau bagikan kalian dulu lembar kerja peserta didik. Kalian sudah pegang itu lembar kerja peserta didik. Nanti tugas kalian tugas kalian adalah berdiskusi, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan, maksud Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Lalu nanti jawabannya itu satu kelompok itu sama, tapi nulisnya dua-duanya. Bisa? Nulisnya tetap dua orang, tapi jawabannya itu sama, adalah hasil diskusi. Ada yang sulit? Kelompok Yahudi? Ada? Oke. Berdiskusi ya. Kelompok Samaria, ada yang kesulitan soalnya? Tidak? Oke, berdiskusi ya nak. Dengan tepuk fokus ya. Fokus ya. You harus fokus, you bisa dan you paham. Oke, nah sekarang kita sampai kepada mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan metode kunjungan. Jadi nanti kelompok Samaria terlebih dahulu mengunjungi kelompok Yahudi dengan memberikan pertanyaan seperti apa yang ada di LKPD, lalu gantian setelah itu kelompok Yahudi berkunjung ke kelompok Samaria. Bisa? Oke, silakan dimulai kelompok Samaria dahulu ke kelompok Yahudi. Silakan. Yuk, silakan kelompok Yahudi berdiri. Hai orang Yahudi. Halo orang Samaria. Kami ingin bertanya. Silakan. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita Alkitab tersebut? Oke. Orang Samaria, orang Yahudi, seorang Lewi, seorang imam, pemilik penginapan, perampok. Lanjut. Mengapa tindakan orang Samaria itu disebut tindakan yang murah hati? Karena orang Samaria itu mau menolong orang Yahudi yang sedang terluka parah. Oke, lanjut. Apa masalah yang kalian temukan dalam cerita Alkitab tersebut? Ada orang Lewi dan seorang imam yang tidak peduli dan tidak mau membantu orang Yahudi yang terluka parah.
berdasarkan masalah yang kalian temukan, apa solusi atau penyelesaian masalah dalam cerita Alkitab tersebut? Kita harus memiliki sikap yang saling menolong dan peduli kepada orang lain walaupun kita berbeda, karena menolong adalah perintah Tuhan. Apa pemahaman kalian tentang arti tolong menolong? Saling membantu orang yang kesusahan. Sebutkan 3 contoh sikap tolong menolong yang dapat kalian lakukan di sekolah dan di masyarakat terhadap orang lain yang berbeda suku, budaya, dan teman dengan kalian. Oke, yang sekolah dulu. Di sekolah saat teman beda suku dengan kita, kesusahan harus dibantu. 2. Memberi semangat teman yang beda agama saat sedih. 3. Membantu teman beda agama dengan kita saat piket. Masyarakat. 1. Bergotong royong bersama masyarakat yang berbeda. 2. Bagi makanan dengan tetangga yang beda agama. 3. Menjenguk tetangga yang berbeda agama saat sakit. Selanjutnya, Apa yang dapat kalian pelajari dari tindakan orang Samaria itu tentang sikap tolong menolong? Kita harus menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Harus ikhlas dan tulus kepada doa pada orang lain, ya. kepada orang. Oke. Bagaimana kelompok Samaria, kelompok Yahudi? Bagus? Puas? Bisa diterima jawabannya? Oke, kita kasih good job ya. Oke, jempol jari yang kanan 1, 2, 3 ya. Jempol jari yang kanan, jempol jari yang kiri. Good job, good job, good job, good job. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Samaria dan Yahudi. Ayo silakan, apa kata-kata kalian pada orang Yahudi? Kalian bisa Iya. datang ke Kelompok. Oke, silakan berkunjung ke kelompok Samaria. Oke, silakan duduk orang kelompok Samaria. Silakan kelompok Yahudi berkunjung ke kelompok Samaria. Halo orang Samaria. Halo orang Yahudi. Halo orang Yahudi. Oke, lanjut. Kami ingin bertanya. Silakan. Setelah menyaksikan tayangan video membaca tentang Alkitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati, jawablah pertanyaan berikut. A. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita Alkitab tersebut? Seorang Samaria, seorang Lewi, seorang Yahudi, seorang imam, perampok, dan pemilik penginapan. Lanjut. B. Mengapa tindakan orang Samaria itu disebut tindakan yang murah hati? Karena orang Samaria itu suka menolong. C. Tuliskan masalah yang kalian temukan dalam cerita Alkitab tersebut. Seorang Lewi dan seorang imam yang merupakan pemimpin rohani tidak mau menolong orang Yahudi yang terluka. D. Berdasarkan masalah yang kalian temukan, apa solusi atau penyelesaian masalah dalam cerita Alkitab tersebut? Kita harus belajar ajaran agama tentang menolong dengan benar. Oke, selanjutnya nomor 2. 2. Tuliskan pemahaman kalian tentang arti tolong menolong. Saling membantu. Lanjut, nomor 3. 3. Sebutkan 3 contoh sikap tolong menolong yang dapat kalian lakukan di sekolah dan di masyarakat terhadap orang lain yang berbeda suku, budaya, dan agama dengan kalian. Sekolah. 1. Menolong teman yang beda agama dalam pelajaran. 2. Berbagi makanan dengan teman yang beda agama. 3. Meminjamkan buku pada teman yang beda agama. Masyarakat. Menjenguk tetangga yang sakit tapi beda suku. 2. Membantu orang yang beda agama saat kesusahan. 3. Membantu orang yang berbeda saat pindah. 4. Apa yang dapat kalian pelajari dari tindakan orang Samaria itu tentang sikap tolong menolong? Kita harus menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Oke, sudah? Bagaimana orang Yahudi? Puas dengan jawaban orang Samaria?
Oke, kita kasih good job. 1, 2, 3, ya. Jempol jari yang kanan, jempol jari yang kiri. Good job, good job, good job, good job. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk orang-orang dan orang Yahudi. Silakan orang Yahudi kembali ke tempatnya. Sekarang Ibu mau menilai hasil kerja kelompok kalian. Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu mau kasih penguatan materi pelajaran hari ini dengan kalian menghafalkan Galatia 6 ayat 2. Kita bacakan terlebih dahulu sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, coba kelompok Samaria terlebih dahulu hafalkan dari Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3, ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk orang Samaria. Sekarang orang Yahudi, kelompok Yahudi, silakan. 1, 2, 3, ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menolong itu adalah perintah dari siapa? Tuhan. Dan dari orang Samaria tadi, kita itu harus menolong tanpa membeda-bedakan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa? Coba apa yang bisa Orang Samaria menolong Yahudi dengan tulus dan ikhlas tanpa melihat perbedaan antara kita. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Arfan. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Ferdina. Kita harus menolong orang lain tanpa membeda-bedakan, seperti orang Samaria yang mau menolong orang Yahudi yang membeda dengan dia. Yang bisa Ibu simpulkan juga bahwa Tuhan Yesus itu menghendaki kita hidup menolong kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pelajaran kita hari ini? Ayo, coba Marcel. Senang. Oke, Noela? Bahagia. Senang, bahagia. Apa? Sukacita. Kegiatan yang mana yang kalian merasa terkesan membuat kalian senang bahagia tadi? Oke, Noela, bagian mana? Presentasi kunjungan teman. Saat presentasi kunjungan teman. Oke, ada lagi? Arfan saat apa, Nak? Saat menonton Arfan video. dulu. Saat? Menonton video. Oke, saat menonton video pembelajaran. Oke, apa Marcel tadi? Saat bernyanyi Tuhan. Saat bernyanyi memuji Tuhan. Oke, bagus. Apa pesan firman Tuhan yang harus kamu praktekkan terkait dengan apa materi kita ini tadi? Ayo, siapa? Noela. Saya harus menolong dengan ikhlas. Menolong dengan ikhlas. Oke, tadi Ferdina ya. Coba Ferdina. Saya harus menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Oke, bagus. Yang terakhir apa janji? Bisa nggak kalian berjanji dari materi kita ini? Apa? Ayo, apa janji kamu? Menolong semua orang yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. Oke, menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Ferbina? Saya akan menolong siapa yang perlu ditolong. Ibu mau kasih apresiasi kepada kalian. Ditingkatkan terus semangat belajarnya ya, Nak. Ditingkatkan terus dan rajin belajar supaya kedepannya bisa semakin memahami materi-materi pelajaran dan bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita selanjutnya minggu depan itu adalah kehadiran Allah dalam fenomena alam. Jadi dibaca bukunya, dipersiapkan dirinya untuk kita memasuki materi kita selanjutnya. Oke, nah sekarang kita sampai kepada akhir materi kita, pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Silakan anak Ibu Marcel pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati pelajaran kami ini Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Amin. Terima kasih Marcel, silakan duduk. Oke, kita bernyanyi penutup. Siap-siap semua, 1, 2, 3, ya. Siap-siap